diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Mungkin selamanya UAS itu ditolak di Singapura. Mungkin selamanya. Coba bayangkan, sudah hilang satu potensi untuk kita masuk dakwah di sana. Sudah hilang satu potensi negara yang kemudian kita bisa dakwah ke sana. Kalau sudah ditolak, nggak bisa dakwah. Ini mencederai nilai-nilai agama namanya. Jangan malah kesana kemari, malah gak baik, malah gak bakalan ada ujungnya. Ngapain? Apa? Outputnya pengen apa gitu loh dengan adanya riakan. Nggak bakalan. Dia punya otoritas sendiri untuk menentukan imigran yang boleh masuk dan tidak di Singapura. Tinggal kita meraba diri, kita pantas gak masuk ke Singapura. Kenapa orang lain menolak? Jangan terlalu menonjolkan kebodohan kepada orang lain. Malu. Terus Anda mau mengadukan Indonesia dengan Singapura, pemerintahannya gitu mau diadukan, mau diperangkan gara-gara satu orang sopan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tiba-tiba nyebar ya video salah satu petinggi Singapura yang berpidato di depan ratusan atau bahkan ribuan orang yang menyebutkan bahwa bukan hanya dari agama Islam yang pernah ditolak oleh Singapura, tetapi dari berbagai agama yang lain juga yang dirasa punya karakter ceramah yang kemudian berpotensi untuk memecah belah, maka akan dilarang di Singapura. Ini penting saya kira untuk kita ketahui sama-sama agar tidak terlalu mindset kita itu seolah kan sekarang banyak itu narasinya berkembang ya liar bahwa Singapura anti-Islam, menodai ulama dan sebagainya, ulama Islam dan sebagainya. Itu kan narasi yang berkembang sekarang. Apakah benar hanya ulama Islam aja yang ditolak oleh Singapura? Ternyata enggak. Dan saya kira itu pun perlu diperinci ulama Islam yang mana yang ditolak oleh Singapura. Kenapa UAS kemudian ditolak? Dan saya yakin tidak semua ulama Islam itu ditolak oleh Singapura. Tapi orang-orang yang punya karakter ceramah, yang berpotensi memecah belah, yang berpotensi tidak mengafirmasi perbedaan kepluralan yang ada di sana, itu yang ditolak. Kalau kemudian kitanya santai-santai aja di dalam ceramah, mampu menghargai perbedaan, tawazun, tawasud, tasamuh, itu nggak bakalan ditolak oleh Singapura, gitu loh. Jadi di sini pentingnya kita mengkaji diri di dalam akan mengeluarkan kalimat, kata-kata, ajakan, dakwah. Itu harus benar-benar hati-hati. Karena kemarin juga saya mengatakan yang didakwahi kita itu manusia, bukan hewan, bukan binatang yang tidak punya pikiran, yang tidak punya hati nurani. Orang yang akan didakwahi kita itu adalah manusia yang juga punya pikiran, yang juga punya hati nurani gitu loh, yang juga punya rasa sakit, yang juga punya rasa bahagia dan sebagainya. Itu maka di dalam kita mengajak orang itu jangan sampai menyentuh itu, jangan sampai menyakiti, jangan sampai melukai kan gitu. Maka pasti akan diterima dengan baik. Jangan sampai apalagi memecah belah, pasti akan diterima dengan baik dimanapun. Sadarlah, mari kita sadar sama-sama
Semua orang, semua agama punya klaim kebenaran masing-masing. Saya beragama Islam, punya klaim kebenaran sebagai kita agama yang paling benar. Begitupun sama orang lain, punya klaim kebenaran bahwa agama mereka itu yang paling benar. Apapun agamanya gitu loh. Jadi fakta-fakta ini kita tidak bisa tolak gitu. Ketika fakta ini tidak bisa ketolak, maka hanya satu yang bisa kita lakukan, berdakwah sesuai anjuran Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian kita pertimbangkan nih dakwah kita, nih ajakan kita, nih ucapan kita melukai orang lain atau enggak. Ya, melukai orang lain atau enggak. Kan gitu dong. Kalau kita berdakwah kemudian tidak melukai orang lain, kemungkinan besarnya itu akan diterima. Kemungkinan besarnya akan diterima. Kalau tidak menyakiti orang lain. Tetapi kalau menyakiti orang lain, jangankan dakwah kita akan masuk, sebelum dakwah juga akan ditolak duluan. Kan itu bos. Janganlah, saya sebetulnya agak miris juga ketika mendengar hari ini ada sekelompok orang yang mengancam untuk menggeruduk kedubes Singapura dan sebagainya. Ngapain? Semakin menunjukkan saja bahwa Indonesia, orangnya seperti ini ya. Malu sebetulnya saya. Untuk menerangkan ini saya malu sekali. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, saya membicarakan aib ketidakmengertian masyarakat Indonesia di dalam sebuah negara mengambil kebijakan. Ya. Apalagi negara yang lain. Negara di luar Indonesia gitu loh. Ya mungkin memang kita punya hak untuk mempertanyakan. Kita punya hak untuk mempertanyakan kenapa saya ditolak. Tapi kan udah dijawab. Ketika udah dijawab, tinggal introspeksi diri gitu loh. Oh ini loh yang menyebabkan saya ditolak. Dan nggak boleh kemudian menyangkal, ya wis, saya terima. Kan harusnya seperti itu. Jika memang Anda pengen berdakwah gitu loh, pengen berdakwah, pengen mengajak orang lain, bukan kan malah Ustadz Somad itu malah capruk ke sana kemari. Ngomong Singapura negara kecil sombong, ngomong kemudian kalaupun dikencingi itu akan tenggelam, ngomong boikot produk-produk Singapura. Ini kan yang bahkan malah tidak baik jadinya. Tidak akan terjadi, bahkan dakwah itu tidak akan terjadi. Penolakan yang akan terjadi. Mungkin selamanya UAS itu ditolak di Singapura. Mungkin selamanya. Coba bayangkan. Sudah hilang satu potensi untuk kita masuk dakwah di sana. Sudah hilang satu potensi negara yang kemudian kita bisa dakwah ke sana. Kalau sudah ditolak, nggak bisa dakwah. Ini mencederai nilai-nilai agama namanya. Ya, mencederai nilai-nilai agama. Janganlah terus ngotot. Kalau terus ngotot itu akan ditertawakan oleh orang lain, saya kira. Terus ngotot akan ditertawakan oleh orang lain. Oh, seperti ini kualitas masyarakat Indonesia. Bahkan kan kemudian ada banyak netizen yang menyerang presiden Singapura, menteri-menterinya, akun pemerintahan Singapura kemudian juga diserang. Ngapain? Gak bakalan ada manfaatnya. Dan Singapura juga kan ngapain, semakin akan tegas melihat Indonesia seperti ini orang-orang. Cobalah jangan terlalu menonjolkan kebodohan kepada orang lain. Kita malu. Jangan terlalu menonjolkan kebodohan kepada orang lain. Kenapa nggak terima aja, tinggal memperbaiki diri gitu loh. Terima, ditolak ya terima wis. Terus Anda mau mengadukan Indonesia dengan Singapura, pemerintahannya gitu mau diadukan, mau diperangkan gara-gara satu orang Somad gitu loh. Gimana maksudnya? Apa maksudnya? Kan enggak juga. Satu kali lagi, yang ditolak oleh Singapura itu bukan hanya penceramah dari Islam. Apalagi yang mengatasnamakan ulama seluruh Islam, enggak. Sebagian ulama juga. Salah satunya Ustadz Somad kan.
Yang lain juga yang berpotensi memecah belah, yang berpotensi tidak menerima perbedaan, yang multikultur memang ada di Singapura, itu akan ditolak. Tegas ceramah ini menjadi viral. Mari kita saksikan sama-sama agar tidak terlalu kita terus menonjolkan kebodohan kepada orang lain. Malu kita. Stop, udah berhenti. Jangan malah kesana kemari, malah gak baik, malah gak bakalan ada ujungnya. Ngapain? Apa? Outputnya pengen apa gitu loh dengan adanya riakan. Nggak bakalan. Dia punya otoritas sendiri untuk menentukan imigran yang boleh masuk dan tidak di Singapura. Tinggal kita meraba diri, kita pantas gak masuk ke Singapura. Kenapa orang lain menolak? Itu loh maksudnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.